Setelah raungan yang memekakkan telinga, badai energi dahsyat yang diharapkan gagal melepaskan ledakan yang memukau. Seperti kembang api yang kehabisan tenaga, ledakan itu berkedip sebentar di kehampaan sebelum dengan cepat memudar dan menghilang. Tidak ada keruntuhan ruang angkasa besar-besaran, tidak ada hancurnya aturan Dao Agung yang diharapkan dari penghancuran diri seorang ahli alam inti bumi tingkat 5, dan bahkan turbulensi kehampaan di sekitarnya hampir tidak terguncang. Penghancuran diri ini hanya gertakan tanpa kekuatan, tidak memiliki daya penghancur yang diharapkan dari seorang ahli alam inti bumi tingkat 5. Saat asap dan riak energi perlahan menghilang, sosok penguasa kehampaan perlahan muncul. Dia dikelilingi oleh aura hitam samar, sepenuhnya mengisolasinya dari guncangan lemah ledakan, bahkan sehelai pakaian pun tidak terangkat. Jelas, dia tidak mengalami cedera yang berarti. Suzu menatap kehampaan setelah penghancuran diri Xiaoyan, secercah kejutan melintas di matanya yang dalam. Ini dengan cepat digantikan oleh rasa dingin dan suram yang ekstrim. Mungkinkah selama ini, itu hanyalah avatar yang melawanku? Sang penguasa kekosongan bergumam pada dirinya sendiri, suaranya bergema di kehampaan yang sunyi, membawa aura yang mengerikan. Namun, dilihat dari aura jiwa dari pertukaran mereka baru-baru ini, jelas itu milik dirinya yang sebenarnya. Alisnya berkerut, pikirannya berpacu, mencoba memahami situasi tersebut. Jelas, sang penguasa kekosongan tidak menyadari keberadaan Peony Yin Yang, ramuan luar biasa yang mampu mereplikasi tubuh dan jiwa dengan sempurna. Menurut pemahamannya, tidak ada teknik cloning di dunia ini, bahkan jika itu dapat mensimulasikan semangat bertarung dari diri yang sebenarnya, yang dapat mereplikasi aura jiwa dari aslinya dengan sempurna. Inilah poin kuncinya, namun, metode-metode ini hanya memberinya waktu untuk mengulur waktu. Awalnya ia berpikir bahwa dengan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya dan memasang jebakan, ia akhirnya dapat memusnahkan yang mulia sepenuhnya. Tanpa diduga, semuanya berakhir sia-sia. Rencana ini sangat teliti, dan Xiaoyan pada akhirnya tidak bisa melarikan diri. Penghancuran diri benar-benar melucuti semua aura Xiaoyan. Kekuatan ledakan itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Penguasa Void dapat menyimpulkan bahwa Xiaoyan jelas belum mati. Dia benar-benar sulit untuk dibunuh. Suzu tiba-tiba berbalik. Menghadap orang-orang Taiksu di sekitarnya, dia berteriak dingin, "Bawahan Taiksu, patuhi perintahku." Di dalam kehampaan, 12 sosok berlutut dengan satu lutut. Yang mulia telah mati. Suara penguasa Void, seperti guntur yang menggelegar, meledak di telinga setiap ahli Taiksu. Serang dengan segenap kekuatanmu, Dongyun Void. Setelah keheningan singkat, sorak-sorai yang memekakkan telinga meletus dari kubu Taiksu. Yang mulia telah gugur. Kita pasti akan menghancurkan Sensi, menghancurkan Dongyun, menghancurkan Sensi. Hidup Taiksu. Teriakan-teriakan penuh semangat itu menyatu menjadi gelombang suara, melambung begitu tinggi sehingga bahkan kehampaan di sekitar kota Yunxiao sedikit bergetar. Semangat klan Taiksu Asia mencapai puncaknya pada saat ini. Namun, di tengah sorak-sorai yang menggemparkan, tatapan Void Lord tetap muram. Dia diam-diam mengamati bawahannya yang larut dalam kemeriahan, tanpa merasakan kegembiraan kemenangan sedikitpun. Pasukan segera berangkat untuk menyerang Dongyun Void. Suara Void Lord tenang dan tak terganggu. Dia belum memberi tahu siapapun tentang kemungkinan Xiaoyan selamat. Karena moral pasukan yang tak tergoyahkan itu jarang terjadi, kata Yang Mulia. Entah kau benar-benar mati atau berpura-pura mati, Dongyun Void. Aku bertekad untuk menang. Sensi pasti akan dikalahkan. Dengan dengusan dingin, sosok Void Lord berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Di sebuah gua yang sunyi, sesosok yang duduk bersila tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah Yin Yang Purple Peony, duduk bersila, tatapannya perlahan stabil, tetapi ekspresinya sangat tidak sehat. Itu adalah Xiaoyan, yang telah dibangkitkan melalui klon ibu dan anaknya setelah tubuh utamanya hancur sendiri. Saat ini, auranya masih belum stabil.
Di kehampaan sekitarnya, kekuatannya perlahan berkumpul. Betapa berbahayanya. Setelah menyegel ingatannya tentang Yang Zimudan, dia bermaksud bertarung sampai mati untuk menguji batas kemampuan Suzu. Tetapi bahkan sampai akhir pun, dia masih tidak dapat memastikan kekuatan sejati Suzu. Pria ini terlalu berhati-hati, bahkan dengan 10 bagian kekuatannya, dia mungkin hanya akan menggunakan 5, menyimpan 5 lainnya. Kecuali menghadapi situasi hidup dan mati, dia tidak akan pernah mengerahkan seluruh kekuatannya, menyisakan 3 bagian untuk musuhnya dan dirinya sendiri. Xiao Yan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang karakter Suzu. Saat jiwanya pulih, fluktuasi aneh terpancar dari bintang yang pernah menjadi bentengnya. Dia perlahan bangkit dan melangkah keluar dari guanya, tetapi pemandangan di hadapannya membuat pupil matanya menyempit. Bintang tempat dia berada adalah pemandangan kehancuran total. Prajurit Taiksu yang mengenakan armor Dewa Kekosongan seperti mesin pembunuh tanpa lelah, dengan panik membantai semua makhluk hidup. Tidak ada lagi jeritan, karena mereka semua telah dibantai hingga tersisa beberapa ekor. Xiao Yan bergerak, melangkah keluar dari gua. Melihat nyawa-nyawa tak berdosa dibantai, matanya menjadi dingin dan ganas. Semangat bertarungnya meledak tanpa terkendali. Cahaya merah api pemusnahan langsung menyapu, menyambar merah. Kemanapun ia lewat, para prajurit Taiksu yang tak kenal takut bahkan tidak sempat berteriak sebelum langsung meledak menjadi awan kabut darah di bawah kekuatan ekstremnya. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Api berkobar, membersihkan musuh dalam radius puluhan ribu kaki. Xiao Yan berdiri di kehampaan, menyaksikan aliran pasukan Taiksu yang tak berujung menyerbu dari jauh, alisnya berkerut. Dong Yun Void telah gagal lagi. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, suaranya berat karena berpikir. Meskipun dia telah dibangkitkan, perjalanan ini masih datang dengan harga yang cukup mahal. Alis Xiao Yan berkerut. Kerutan di dahinya terlihat. Penguasa Void memang misterius dan perkasa, tetapi Void tidak sekuat yang dibayangkan. Ia sepenuhnya bergantung pada keunggulan jumlahnya, terutama menghancurkan makhluk yang lebih lemah atau binatang fana di ruang udara alam bintang yang tidak memberikan perlawanan, memusnahkan mereka sepenuhnya sebelum menguras esensi bintang mereka. Ini menciptakan prajurit boneka Void yang tak terhitung jumlahnya. Kuat? Mungkin. Bagi Xiao Yan, dan bahkan bagi mereka yang memiliki kekuatan keabadian ilahi, prajurit Void ini tidak menimbulkan ancaman besar, tetapi mereka mematikan bagi mereka yang berada di bawah tingkat keabadian ilahi. Ini menakutkan. Namun, jumlah makhluk keabadian ilahi sensi terbatas. Jika mereka semua ditahan, maka makhluk-makhluk di ruang udara alam bintang ini akan menghadapi pemusnahan. Darah Xiao Yan mendidih, ia berharap bisa menerobos masuk ke Void dan memusnahkan mereka semua, meskipun ia cukup kuat. Namun, seperti batu yang tersapu arus, ia tidak mampu menghentikan serangan pertempuran Void ini. Meskipun kabut darah yang meledak itu mengandung sedikit sekali esensi bintang, jumlahnya menjadi sangat besar ketika terkumpul, dan secara sempurna mengimbangi kekurangan tubuh fisiknya saat ini. Dia segera menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Bintang roh purba di antara alisnya mulai mengembun kembali.